Halo semuanya, welcome back at RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Dan kita kembali lagi ke topik saham. Setelah kemarin kita bahas mengenai Forex, setelah itu kita bahas mengenai RUU Prakerja RUU Cipta Kerja. Sehingga saya jadi dianggap sebagai buzzer, padahal bukan ke sana maksud arah dan tujuannya. Dan saya rasa kalau masih meributkan hal tersebut, coba kembali baca di 1028 halaman, tebel banget ya. Anyway, yuk kita akan bahas mengenai saham kali ini, di mana saham ada pendapat bahwa kalau di Indonesia saham itu bisa sampai batas paling bawah, namanya adalah RP Gocap, RP50. Dan banyak orang yang berpikir bahwa RP50 adalah kondisi saham yang paling murah. Kenapa? Karena kan sudah tidak bisa turun lebih dalam lagi. Nah, kita akan bahas dengan data aktual per bulan Oktober 2020. Dan kebetulan tim saya sudah merilis data rekap daripada laporan keuangan beserta valuasinya. Saya kira menjadi menarik. Satu, kita lihat dari kondisi keinginan pasar, demand and supply. Dua adalah batas bawahnya 50 sendiri. Tiga adalah berdasarkan valuasi pada perusahaan itu. Kalau kita bedah secara laporan keuangan, apakah benar bahwa saham RP50 itu sudah murah? Mari kita cek faktanya bersama-sama. Nah, bila Anda ingin meng-add saya, berkenalan dengan saya, silakan Anda add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Sekali lagi, silakan add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Atau kalau misalnya Anda repot mencet, silakan Anda klik di bawah. Di kolom deskripsi ada link untuk bisa akses langsung ke WhatsApp saya. Dan setiap bulannya tim saya membuat course yang bisa Anda ikuti, webinar yang bisa Anda ikuti. Anda bisa langsung daftar di 0852 882 6187. Sekali lagi 0852 882 6187. Baik kelas saham, baik kelas aset planning, ada juga reksadana, juga ada beberapa kali kita buat kelas. Ada juga kelas analisa teknikal, ada analisa fundamental. Silahkan kalau Anda mau mengikuti kelas-kelas tersebut, Anda bisa menghubungi tim saya. Oke, kita akan bahas mengenai saham 50, apakah sudah murah, ataukah mahal, ataukah seperti apa. Saya akan bahas berdasarkan fakta terlebih dahulu, bahwa tidak sedikit saham berada di level 50. Kenapa? Karena kalau misalnya 700 saham saja, 100-nya karena di 8 Oktober 2020 ada hampir 193 saham berada di harga 50. Artinya sepertujuh. Sepertujuh banyak juga loh. Ya. Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik. Berarti ada sekitar 15% saham yang ada di RP50. Pertanyaannya adalah, kenapa sih dibikin RP50? Saya juga bingung tuh dari regulatornya ya. Kenapa kagak dilepas aja gitu sampai RP0? Karena kalau mungkin RP0 menakutkan gitu. Tapi ya biasalah, kita ini kan negara yang memang menurut saya suka melebaikan, suka mengecilkan. Ya contohnya kalau lagi dalam corona gini, oh nggak usah lah pakai masker, itu mengecilkan. Padahal masalahnya besar, kalau kagak bisa mati, ya syukur kalau diri sendiri yang mati, kalau orang lain yang mati lebih repot gitu kan. Disangka membunuh juga jangan-jangan. Itu satu. Yang kedua, melebaikan sesuatu ya, seperti ya mungkin tidak melebaikan ya, sesuatu yang tidak terlalu besar case-nya tiba-tiba dilebay-lebaykan. Mungkin juga dihubung-hubungkan dengan politik. Saya juga nggak tahu. Tapi kita ini selalu tidak bisa mengambil suatu hal yang berada pada kondisinya. Kita selalu mengurang-ngurangi atau melebih-lebihkan. Jadi kalau dari saya sendiri, pendapat saya dengan sepertujuhnya ada di harga 50, sebenarnya 15% adalah suatu angka yang besar. Dan bagaimana kita menyikapi dengan harga 50 ini? Apakah menjadi suatu keputusan untuk kita buy di harga 50, atau justru 50 ini menyimpan fakta yang berbeda? Kita lanjut. Andaikan Anda berpikir bahwa membeli harga di Rp6.000 bisa jadi harga menjadi turun 4.000 dan bisa lebih turun lagi menjadi 1.000. Artinya, secara logika dasar, ketika Anda membeli harga saham 50, ini sudah tidak bisa turun lagi. Artinya kalau dia 50 ke 51 saja, Anda sudah cuan 2%. Artinya juga kalau dalam 1 bulan Anda buy di 50, sell di 51, dan Anda berhasil 5 kali saja, Anda dapat 10%. Setahun Anda dapat 120%. Anda tiba-tiba berpikir, kayaknya saya bentar lagi jadi Warren Buffett nih, ya, atau menjadi Warren Buffett kedua Indonesia bisa jadi. Kenapa? Oh, coba bayangkan saja kalau Anda bisa lakukan ini dalam 1 tahun secara konsisten, Anda bisa dapat berapa? Kalau 5 kali, kalau 20 kali. Jadi sehari sekali Anda dapat 50 ke 51. Lebih ngeri lagi. Tiba-tiba berpikir seperti itu. Ini adalah konsep yang menurut saya
misleading dan konsep ini sangat spekulatif. Anda tidak melakukan perdagangan, Anda tidak melakukan analisa, Anda hanya melakukan proses perjudian. Tebak-tebakan saja dengan angka. 50 ke 51. Kalau 50 ya saya diemin aja, saya jemur 50-nya. Hati-hati loh. Ada banyak yang mungkin berpikir seperti itu yang mau saya coba share lebih dalam. Oke? Oke, saya mau bawa kabar buruk. Harga 50 di pasar reguler, yaitu yang dibuka dari jam 9 sampai jam 4 sore. Yang ada di 50 yang ada di layar Anda bisa pencet buy kapanpun di 50. Pertama adalah tidak bisa di sell kapanpun di 50. Coba setiap hari Anda ngantri di 50, belum tentu. Pak, bisa jadi kadang-kadang ke 53 loh Pak. Iya betul, 50-nya habis 53 balik lagi ke 50. Betul ya? Itu nyangkutin orang yang di 53 tuh, benar nggak? Tapi di pasar negosiasi itu adalah pasar yang bukan reguler, yang harus transaksinya adalah Anda phone kepada broker, menginformasikan kepada broker Anda untuk bisa membantu menjualkan. Ternyata di pasar negosiasi, contohnya, sekali lagi, semua yang ada di dalam video-video saya bukan menjadi rekomendasi. Kita belajar, oke? Contoh LT, ya. LT itu ternyata di pasar negosiasi itu antara 9 dan 8. Jadi ada yang mau lepas di 9, ada yang mau nawarin di 8. Itu pun nggak ketemu angkanya. Lihat nggak? 10 yang mau. 10 ada 85.000 lot yang mau lepas gitu ya. Ada di RP 10. Mari kita bayangkan saja. Kalau Anda beli di pasar regulernya, Anda bisa buy di 50. Sebenarnya di pasaran negosiasinya itu cuma 10 rata-rata. Berarti sebenarnya secara di atas kertas Anda tidak rugi, tapi secara realisasi Anda itu sudah rugi 75% dong. Benar nggak? Kan angkanya cuma laku 1/5-nya. 80% dong. Berarti Anda sudah rugi 80% dong. Kan 1/5-nya dari 10 dengan 50 kan berarti cuma 1/5. 1/5 berarti kan 20%-nya saja kan. Berarti Anda sudah totally lost 80% kalau Anda jual di pasar negosiasi. Ini adalah konsep yang sebenarnya tanda kutip yang saya selalu pertanyakan adalah RP Gocap ini membodohi orang. Karena ada negosiasi, kecuali tidak boleh ada pasar negosiasi. Ya mana mungkin juga nggak ada pasar negosiasi juga. Itu yang gajah-gajah bengkak itu gimana cara jualan barangnya? Kan itu rata-rata tidak melakukan transaksi di pasar reguler. Kecuali ada yang salah pencet gitu, katanya salah pencet gitu. Kenapa di video kali ini banyak ngegasnya gue? Ya, pertama itu. Yang kedua yang lebih serem lagi. Kalau RP50 Anda buy, dalam pasar negosiasinya, itu kadang-kadang udah kagak ada yang nawarin loh. Berarti bisa beli, jualnya bingung. Itu lebih ngaco lagi dibandingkan di negosiasinya nggak ada penawaran loh. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang Anda harus ketahui. Di reguler mungkin Anda bisa beli, jual Anda nggak bisa. Kalau Anda pindah ke pasar negosiasi, barang Anda itu cuma dihargai 20% daripada apa yang Anda sudah keluarkan uang di pasar reguler di 50. Berarti Anda langsung loss 80%. Lebih bagus loss yang tadi, beli 6.000 di 4.000 turunnya. Betul nggak? Nggak nyampe 50%. Nah, ini adalah misleading. Please, hati-hati. Oke. Lalu pertanyaannya, Ryan kalau gitu, apakah semua saham Gocap itu jelek? Jawabannya tentu tidak. Selama memegang 3 prinsip dasar. Saya susah ya, saya dibilang orang fundamentalis, saya ini orang yang ngerti teknikal. Umur pengetahuan teknikal saya lebih jauh daripada belajar analisa laporan keuangan. Saya analisa laporan keuangan baru belajar tahun 2008 menuju 2009. Pengetahuan saya mengenai dunia analisa teknikal, saya belajar dari tahun 2004. Saya lebih mengerti trading sebenarnya daripada mengerti investment. Investment saya ya menjadi seorang pelaku bisnis tentunya gitu ya. Yang itu juga masih banyak kejedot-kejedot, banyak belajar. Artinya adalah, ya kalau Anda mau melihat saham 50 ini adalah bagus, Anda harus melihat kembali dalam sudut pandang apa? Dalam sudut pandang demand and supply pada pasar negosiasi, go ahead. Atau dalam apa? Dalam kondisi harga 50 akan menjadi 55, dasarnya apa? Based on news, based on rumor, saya nggak ngerti. Atau yang ketiga adalah berdasarkan laporan keuangan. Kalau berdasarkan laporan keuangan, maka ada 3 prinsip yang kita bisa lihat. Yaitu apakah masih berpendapatan, apakah masih memiliki laba, apakah hutangnya terkendali. Terkendali itu naik atau turun ya, tetap terkendali itu ada beberapa parameter gitu ya. Bila dari 3 ini masih berdenyut, maka harganya mungkin yang sedang bermasalah. Salah harga berarti, bisa jadi seperti itu. Atau sedang ada suatu sentimen yang menekan daripada saham tersebut. Maka kalau Anda mau membeli saham RP50 itu lebih repot menurut saya. Kecuali Anda mau mengambil opsi yang keempat. Anda mau ikut RUPS-nya.
Kalau Anda RPS-nya kan lumayan lah, Anda dapat makan ya. Meskipun kalau lagi corona gini nggak bisa juga dapat makan ya. Anda datang, Anda bisa dapat goodie bag, lumayan juga. Kan 50 cuma dapat 5.000 kan. Dan Anda dengan modal 1 lot Anda boleh ikut RUPS. Dengan Anda ikut RUPS Anda dapat goodie bag lumayan. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang RP Gocap ini kadang-kadang RUPS-nya juga nggak dikasih goodie bag gitu ya. Jadi kembali lagi, kalau Anda melihat apakah semua jelek, saya jawab tidak. Selama megang 3 prinsip dasar secara laporan keuangan, maka kalau misalnya melihat pendapatan laba dan hutang masih berdenyut, maka bisa jadi memang mungkin harganya yang salah. Salah harga nih, under value. Mari kita pelajari lebih jauh. Contoh. Oke, ini sekali lagi ya, ini tidak ada hubungannya dengan yang namanya rekomendasi. Kita sedang belajar. Ini adalah contoh saham PPRO, PP Property. PP Property secara notabene walaupun labanya turun drastis, laba bersih per lembar sahamnya hampir 0, secara per lembar saham. Tapi dia earning per share-nya itu kalau disetahunkan masih mendapatkan nilai 2. Artinya kalau dari 2017 ke 2020, ya memang sedang turun. Ya yang namanya properti kan turun. Properti dalam keadaan resesi ya udah pasti ngejengkang juga gitu ya. Tapi tetap masih laba. Apakah masih berpendapatan? Masih, pendapatan turun. Sekarang dalam era corona ini yang pendapatannya naik apa? Kecuali Zoom doang kali gitu ya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah profit marginnya turun sudah pasti. Dan saya juga merekap, baru saja tim saya merekap beberapa perusahaan-perusahaan yang biasanya net profit marginnya, net income-nya masih bagus. Net income-nya sudah turun 50% di tahun 2020 sampai kuartal kedua, belum sampai kuartal ketiga, belum mengikuti kuartal keempat. Semoga baik-baik saja kuartal ketiganya bisa recovery, meskipun kemungkinan baru recovery pada kuartal keempat gitu ya. Nah, jadi kalau saya lihat dengan kondisi seperti ini adalah contoh perusahaan yang masih ada denyutnya, masih oke, masih bisa divaluasi loh. Tapi kalau sudah tidak ada denyutnya, bagaimana mau divaluasi? Nah, contoh ini dia adalah cara tim saya dan saya melakukan valuasi. Kalau Anda mau belajar melakukan valuasi bersama saya, Anda bisa menggunakan beberapa referensi. Pertama, Anda bisa membaca buku Yuk Belajar Nabung Saham. Yang kedua, Anda belajar dari The Secret Stock Market in Century. Ketiga, Anda belajar dari buku Investasi Saham ala Fundamentalis Dunia. Yang keempat, Anda bisa baca dari buku Trading versus Investing. 4 ini saya itu membahas dengan beberapa model valuasi. Ya, ada beberapa model valuasi yang belum sempat dibahas pada buku ini dan juga tidak saya tampilkan pada contoh si PPRO ini gitu, tapi ini tetap sudah bisa mewakili bahwa kita akhirnya bisa menaksir sebuah harga atas nilai daripada perusahaan yang ada di laporan keuangan. Nah, contohnya kita bicara dengan menggunakan koreksi rata-rata dengan membandingkan antara price earning ratio. Anda bisa cek pada video-video lain, saya pernah menjelaskan ini. Itu ternyata valuasinya PPRO antara 36 sampai 39. Ini dengan menggunakan relative valuation. Lalu untuk koreksinya rata-rata berada di 8%. Berarti kalau dalam 1 bulan PPRO turun 8%, itu adalah tidak ada suatu diskon yang besar. Itu adalah diskon yang rata-rata. Sedangkan kalau dilihat dari harga wajar dengan menggunakan dividen yang dibagikan, maka nilai harga valuasinya adalah Rp34, di mana persen return-nya yang saya gunakan adalah 10%. Lalu kalau misalnya menggunakan Benjamin Graham, tentunya tidak akan happy. Kenapa? Karena Benjamin Graham valuation-nya pasti menggunakan EPS growth, di mana PPRO EPS-nya tidak bisa growth. Karena apa? Karena ya kita tahu ya, sektor properti sebelum daripada 2020 juga sudah setengah semaput gitu. Dapatnya cuma 10 valuasinya, jelek sekali. Dengan menggunakan discounted net income model, nilai wajarnya adalah 92 net income model. Lalu yang terakhir adalah discounted cash flow, di mana nilainya adalah 59. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini, kalau Anda melihat pasar negosiasinya, justru pada kondisi saat ini PPRO melihat pasar negosiasi berada dalam kondisi yang fair value. Memang layaknya lu dibayarin segitu, ibaratnya gitu. Jadi kalau Anda juga membeli di RP50 tapi Anda dengan metodenya mungkin dengan discounted cash flow ataupun net income sih ya boleh-boleh saja. Tapi itulah yang bisa kita pelajari, bahwa kalau perusahaan masih berdenyut, valuasinya akan muncul. Ya meskipun akan di bawah RP50 akan tetap muncul. Tapi kalau perusahaan sudah tidak berdenyut, maka akan susah untuk kita bisa valuasikan. Oke? Jadi apakah RP50 selalu murah? Jawabannya tidak. Apakah RP50 adalah mencirikan barang yang jelek? Jawabannya tidak selalu juga. Tergantung bagaimana Anda melihat dan memvaluasikan dari laporan keuangan, dari harga demand and supply-nya, ataupun Anda melihat dari
kondisi-kondisi yang lain. Contoh PPRO ini kan adalah ada salah satu tekanan akibat dikoleksi terkait dengan beberapa kasus yang sedang bergulir. Nah, ini juga menjadi suatu tekanan tersendiri dari saham PPRO itu sendiri saat ini gitu. Oke. Nah, bila Anda ingin mendapatkan rekap valuasi seperti yang ada di layar, salah satunya adalah PPRO, setiap kuartal tim saya membuat namanya cheat sheet. Anda bisa mengakses di www.cs.savingsaham, di mana kami merekap laporan keuangan, men-screening laporan keuangan dengan beberapa metodologi, dan juga setelah itu kami mencari beberapa yang menarik untuk kita tarik sebagai bahan untuk divaluasikan. Bahan valuasi bukan bahan untuk Anda investasikan loh, karena investasi itu urusan Anda sendiri. Anda mau melihat ini sebagai alat mempermudah untuk membaca laporan keuangan, karena laporan keuangan total ada 700. Bila Anda membutuhkan valuasi ini, Anda bisa mengakses www.cs.savingsaham.com yang kita rilis secara berkala setiap kuartal, di mana laporannya sampai dengan Juni 2020 kita sudah rekap semua. Dan juga ada penawaran yang sangat menarik, di mana harganya adalah dipotong sebesar 300.000 sampai dengan akhir bulan Oktober 2020, atau sampai dengan 50 orang pembeli pertama. Jadi silakan Anda kalau misalnya mau mendapatkan rekap dan screening berdasarkan laporan keuangan, Anda bisa akses di www.cs.savingsaham.com sekarang dan dapat mendapatkan potongan sebesar Rp300.000 selama sampai dengan akhir bulan ataupun sampai dengan 50 orang pertama. Silakan Anda akses sekarang, dan bila Anda ingin meng-add WhatsApp saya, berkenalan dengan saya, Anda bisa hubungi saya di 0895 0708 0789. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team, maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789. 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id. info@trenamento.co.id.